Selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam acara renungan singkat harian Jemaat Yasodipuro. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau berkati menyertai kami sepanjang kehidupan kami, bahkan sepanjang istirahat kami. Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat diberkati pada pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan singkat pagi ini adalah menghakimi. Menghakimi adalah suatu yang biasa kita lakukan tanpa kita sadari. Bagaimana ayat Alkitab dan pena inspirasi menjelaskan hal menghakimi ini. Matius 7 ayat 1 mengatakan, "Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Nah, ketika kita menghakimi orang lain, hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menghakimi orang lain, hal itu juga terjadi dalam hidup kita. Kita menghakimi diri kita sendiri. Roma 2 ayat 1 mengatakan, "Karena itu, hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama." Nah, menghakimi orang lain sama dengan menghakimi diri kita sendiri. Kita tidak bebas dari dosa. Kita sering melakukan hal yang sama dengan apa yang kita hakimi tersebut, dengan orang yang kita hakimi tersebut. Ini berasumsi bahwa setiap yang kita lakukan menghakimi orang lain itu juga menunjuk diri kita sendiri, bahwa kita pun juga sering berbuat dosa seperti yang orang tersebut lakukan. Bagaimana pena inspirasi mengatakan tentang penghakiman ini? Pena inspirasi mengatakan manusia yang terbatas hanya dapat menghakimi penampilan luarnya saja. Jadi memang benar apa yang dikatakan bahwa ketika kita menghakimi, kita hanya melihat yang mereka punya dan mereka tidak punya. Sementara itu kita membandingkan apa yang kita lihat tersebut dengan apa yang kita miliki dan tidak kita miliki. Seperti itulah penghakiman, dan penghakiman sendiri itu hanya milik Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi ketika itu adalah bagian dari Tuhan. Dikatakan juga adalah ketika kita menemukan sebuah cacat dari orang lain, cacat baik dalam tabiat atau kehidupan, dan spontan kita sangat bersemangat untuk membicarakan itu semua dan menunjukkannya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa ciri tabiat yang dikembangkan dalam melakukan pekerjaan yang tidak sesuai ini dengan kehendak Kristus adalah membandingkan kesalahan yang dikritik itu bagaikan sebuah balok dengan sebutir debu. Jadi ini adalah seperti melihat selumbar, melihat balok melihat debu dalam mata orang lain, sementara balok dan dalam mata kita tidak melihatnya. Ya, menurut gambaran juru selamat, orang yang memanjakan roh suka meriksa adalah dosa yang lebih besar daripada dosa orang yang dia tuduh. Karena dia bukan saja melakukan dosa yang sama, tetapi juga menambahkan ke dalamnya kencokakan dan sifat suka meriksa orang lain. Nah, kesimpulannya adalah ketika kita melihat orang lain, ketika kita melihat apa yang mereka punya dan tidak kita punya, itu adalah penghakiman, membandingkan dengan standar yang kita miliki. Bagaimana kita harusnya melihat orang lain adalah sesuai dengan tabiat Kristus. Kita menunjukkan tabiat Kristus yang kita punya untuk dapat menunjukkan ke orang lain apa yang baik di mata mereka. Terima kasih, kiranya renungan singkat ini membuat kita selalu dekat dengan Tuhan. Saya Paulus Yesus. Amin.